Seluruh Yudea, ini bicara tentang di luar seiman. Di gereja kita malaikat, saya juga percaya di luar juga lebih daripada malaikat. Jangan di gereja malaikat dibelah di luar preman. Yang setuju katakan amin. Kasih tahu anak ini jangan kayak preman di luar ya. Aduh, haleluya. Ini faktanya. Oh, ketemu sama Petrus senyum. Tapi coba ketemu lain, kakinya ditendang sedikit aja. Saya berdoa supaya penuh dengan Roh Kudus. Ya. Utang harus. Yang setuju dikatakan amin. Jangan ada pernah satu kejadian. Pokoknya kita diselamatkan kasih karunia. Nipu orang juga kasih karunia. Itu namanya kebablasan. Yang disebut hyper grace. Ini udah lari ke catatan saya ini. Jadi kepada siapapun Anda berutang hari ini, komitmen berutang walaupun belum bisa bayar, cicil. Itu namanya menjadi saksi Yesus. Yerusalem dan seluruh di luar iman kita. Saudara, orang juga tahu kok. Gak usah ada cerita sebagai orang Kristen. Orang kan tahu dari senyuman Anda ketahuan. Betul. Ya. Dulu waktu saya bersama dengan teman, kami diutus di sebuah misi. Ini gak ada gereja, tidak ada orang Kristen. Penginjilan kita hanya jual sepatu. Nah kalau sekarang udah hebat luar biasa, di mana-mana ada gereja ya. Dulu belum. Kita menginjil, penginjilannya pakai sepatu, jual sepatu keliling, dimodalin oleh seorang pengusaha. Kan saya rindu seperti itu dulu kalau di Jasina Pak, cuma nggak jadi ya. Nah jual sepatu yang bagus, orang menawar tentu nggak bisa bayar karena mahal. Nah disitulah kesempatannya. Anda mampu berapa? Kan bertanya, untuk Bapak apa? Kan begitu kan, kesempatan masuk. Penginjilan. Dan kita semua ketakutan saudara. Jangan salah, orang yang diurapi, ditumpang tangan, didoakan, takut juga kalau menginjil. Takut. Bagaimana cara masuknya? Waktu di Jasina saya suruh khotbah mengenai Yesus, saya hati-hati banget. Takut saya Pak, jujur. Kalau masalah cuma 5 menit saya khotbah ya. Itu pun saya panggil Pak Isa Al-Masih. Saya gak bilang nama Yesus. Karena masih ada rasa takut juga. Nah saudara kasih Tuhan, tempat ini dulu itu belum ada Kristen. Waktu kami masuk belum ada Kristen, pulang juga belum ada Kristen. Tapi saudara, 5 tahun setelah kami tinggalkan, sekarang lahir gereja di sana, gereja Pentakosta di Indonesia. Jemaatnya gak banyak waktu itu, ya paling 2 keluarga. Tapi di sana gereja sudah berdiri. Amin. Saya juga yakin benih yang ditabur itu tidak sia-sia. Mungkin kami datang mendahului, kami belum lihat hasil. Paulus berkata, aku yang menanam. Apolos menyiram, tapi pertumbuhan Tuhan yang memberikan. Jadi kisah Rasul itu jelas ya. Kemudian Samaria, Yudea, tadi keluar Pak, Yerusalem keluarga atau gereja kita, seluruh Yudea. Artinya ini juga di luar gereja kita. Tapi Samaria ini bicara orang-orang yang tersingkir. Siapa Samaria? Samaria adalah orang yang kacau pernikahannya. Dalam hukum orang Yahudi, yang menikah di luar Israel itu disingkirkan dan tidak boleh mereka masuk di Bait Allah. Tetapi aneh,
Waktu Yesus datang, pemisah ini tiba-tiba hilang. Didamaikan itu semua melalui apa? Perjumpaan perempuan Samaria dengan Yesus. Wanita Samaria ini wanita cantik loh, saudara. Kalau nggak cantik, nggak ada pria yang naksir dia. Dia seorang yang cantik, yang hidup dengan dia satu rumah itu 4 laki-laki. Kalau kayak saya. Dan perempuan ini, kalau dia bosan dari satu laki-laki ke laki-laki lain, dia ganti. Dan dia yang memberi nafkah pada laki-laki yang tinggal bersama dengan dia. Karena wanita juga, selain dia cantik, dia cerdas, dia pintar mencari uang. Apa yang diaminkan? Ya, yang uang, jangan aja ya, jangan yang lain-lainnya ya. Jadi saudara, waktu dia berjumpa dengan Yesus, disitulah hatinya berubah. Karena kepuasan yang dicari selama ini tidak ada pada laki-laki yang ganteng manapun. Tapi karena Roh Kudus melalui perjumpaan dengan Yesus, hatinya dipuaskan. Dan penginjil yang pertama bukan Rasul Paulus, bukanlah Simon Petrus, tapi perempuan Samaria. Makanya jangan sombong Anda sekolah Alkitab setinggi langit. Tentu bros, kalau Roh Kudus tidak menyertai, bisa anak baru lahir kemarin, Tuhan bisa pakai. Makanya jangan bilang sudah makan banyak asam garam. Setuju saya Pak, makanya darah tinggi terus. Ya kan, sering kita dengar itu kan. Nah, saudara kasih Tuhan, dan wanita Samaria ini, dia adalah juga penginjil di daerahnya, lalu kemudian pergi ke Afrika. Dan sekarang ini gereja terbesar di dunia, bukan di Indonesia, bukan di Korea, bukan di Amerika, bukan di Inggris, tetapi di Afrika. 3 hektar gerejanya luasnya. Bukan orang kulit putih yang notabene kita kenal orang-orang kaya. Bukan orang-orang yang sipit atau orang-orang bule yang biru matanya. Tapi Tuhan pakai orang kulit hitam yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Itu menggambarkan Tuhan tak pernah melihat suku bangsa warna putih dan kulit yang hitam. Tapi kalau Roh Kudus turun atas, kamu jadi saksi. Amin. Dan kemudian radiasi saat kita semua sampai di sini. Orang lumpuh berjalan, gula, asam lambung, tuli, buta, kanker, sembuh. Hanya sederhana. Kenapa? Ada tanda-tanda yang dia nggak pakai musik yang megah seperti Benny Hinn. Sampai dilarang acara ini karena banyak orang-orang di luar sana yang datang. Ya. Informasi itu sampai ke saya dan saya tahu persis. Sampai dilarang. Dan saya berdoa juga, Anda lebih dari itu. Amin. Tapi mau bayar harganya enggak? Jangan doa setengah jam udah tidur. Itu hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan, itu ada harga yang dibayar. Minimal 3 jam sehari berdoa. Licusut dipakai Tuhan dalam kesembuhan. Tapi Anda tahu dia berdoa berapa jam? 7 jam sehari Pak. 7 jam sehari. Dan
Jadi kalau mau dipakai Tuhan penginjil luar biasa, coba ikuti caranya. Pasti dahsyat. Ya, sampai ke ujung. Kenapa? Tema kita ini adalah Roh Kudus menumbuhkan iman. Kalau kau punya iman sebiji sesawi, kamu mampu memindahkan gunung. Hebat ya. Dan Markus 11 ayat 22 kalau nggak salah, apapun yang kamu minta dan doakan, pasti kamu menerimanya. Ya, supaya kita tema saya kita pas ini, kita baca dulu Roma 15 ini. Saya bacakan aja ya. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan, dan sanggup untuk saling menasihati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa itu bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa dan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah beritakan sepenuhnya Injil Kristus. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan oleh orang lain, tetapi sesuai dengan yang ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang telah pernah mendengarnya akan mengertinya. Itulah sebabnya aku telah terhalang untuk memenuhi kamu. Tetapi sekarang, karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini, dan karena telah beberapa tahun lamanya ingin mengunjungi kamu, aku berharap dalam perjalananku ke Spanyol, aku dapat singgah di tempatmu dan bertemu dengan kamu, sehingga kamu dapat mengantarkan aku ke sana setelah aku seketika menikmati pertemuan dengan kamu. Tetapi sekarang aku sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk mengantarkan bantuan kepada orang-orang kudus, sebab Makedonia dan Ahaya telah mengambil keputusan untuk menyembahkan sesuatu kepada orang-orang miskin di antara orang-orang kudus di Yerusalem. Keputusan itu memang telah mereka ambil, tetapi adalah kewajiban mereka, sebab jika bangsa-bangsa lain telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain ini itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Apabila aku sudah menunaikan tugas itu dan sudah menyerahkan hasil usaha bangsa-bangsa lain kepada mereka, aku akan berangkat ke Spanyol melalui kota kamu. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh karena kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Firman jadi manusia,
diam di antara kita. Anak hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan, Yesus Engkau juru selamatku. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi setiap langkah kami, bagi setiap jalan. Nah, saudara, kita lanjutkan. Saudara, next. Peran Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah setelah Yesus naik ke surga, Ia memberikan Roh Kudus berdiam dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus sebut Yesus sebagai penolong, penghibur, atau dalam bahasa Yunanisnya Parakletos, penolong. Saya percaya manusia tidak selamanya kuat. Ada kalanya dia lemah, bahkan ada kalanya orangnya jatuh. Oleh karena itu, kalau kita mendengar orang jatuh, apa respon kita? Hah? Yang benar. Benar nggak? Contoh ya, oh, hamba Tuhan A jatuh dalam dosa. Apa respon Anda? Hah? Satu, ngedumel. Kedua, bisa juga jadi agent. Agent apa, saudara? Anda berdoa nggak untuk orang ini? Jangan salah. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia punya potensi menjadi penolong bagi siapapun. Amin. Makanya sekali lagi saya ingatkan saudara, Anda boleh lihat di YouTube di mana saya khotbah. Saya tidak pernah menjelekkan hamba Tuhan manapun, tapi saya berdoa bagi mereka. Meskipun saya tahu dia jatuh dalam dosa, dan itulah tugas saya, harus mendoakan. Dan kalau ada kesempatan mengingatkan, harus saya ingatkan hamba Tuhan ini. Dan kalau dia jemaat di Kemadau, tentu saya harus tegur. Kalau bukan jemaat Kemadau, ya saya berdoa. Amin. Karena para jadi saudara kasih Tuhan, Roh Kudus akan turun atas kita untuk menolong kita di dalam setiap kesesakan, dalam setiap kesulitan kita. Ada kalanya kita nggak bisa bercerita pada siapapun. Ada kalanya tidak bisa satu orang lain menolong kita, termasuk pendeta kita. Tapi pada waktu kita masuk dalam doa, Roh Kudus akan bekerja menolong kita. Amin. Ada kalanya suami nggak bisa cerita kepada istri, nggak tega karena tekanan yang begitu berat. Dia nggak mau pasangannya juga mengalami tekanan karena dipendam dalam hati. Ada kalanya juga ibu yang mengalami tekanan, bisa juga karena belanjaannya juga kurang. Tapi pada waktu kita masuk dalam doa, apa yang tidak mungkin, semua jadi mungkin karena Roh Kudus penolong kita. Saudara, kadang-kadang dalam pelayanan juga saya kadang-kadang tawar hati. Meskipun saya sedang batu, saya semangat. Ada kalanya, aduh, jadi penginjil juga oke lah, itu gak ada beban. Tapi sekali lagi ketika masuk dalam doa, Roh Kudus memberikan kekuatan dan kuat kembali. Dan sehingga apa orang lihat saya hanya melihat senyumnya, orang gak lihat bebannya. Ya, itu peran Roh Kudus. Terus, nah, di ayat yang ke-16 tadi, Roh Kudus itu menyatakan kesucian. Artinya begini, kalau ini saya salah, tadi baru melukai hatinya Pak Yusaya misalnya. Sorry ya, sering sebut nama Bapak ya. Kita akan CS Pak. Nah,
pas saya menyadarinya, atau pas saya sering saya candain, Pak Pendeta ini candanya menyakiti hati saya. Pas saya nggak ngomong ke saya, nggak ngomong ke siapa-siapa, karena satu, nggak enak. Pertama gembalanya, kedua temannya, ya kan? Bisa saja. Tapi Roh Kudus itu mengingatkan kamu salah tadi. Kamu ngomong sampai saya itu menyakiti hati. Tahu nggak? Keluar dari gereja dia menangis karena hatinya terluka gara-gara kamu. Bukan baper maksudnya ya. Tahu nggak? Pak Semar itu merasa disakiti dengan bahasa. Hanya sesaat. Maaf ya Pak saya, maaf ya Pak Semar. Menyatakan, kamu salah. Kalau saya negur saudara Anda sakit hati ya Mas. Tapi kalau Roh Kudus mengingatkan, Anda nggak sakit hati. Salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah menyucikan orang percaya agar menjadi persembahan hidup yang berkenan kepada Allah. Dan itu diperbarui dari hari ke sehari. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Makanya jangan malas baca, jangan malas ke gereja. Jangan menjadi jemaat yang liar, harus tertanam. Berarti kan nggak boleh saya datang ke gereja lagi? Boleh, tapi kamu harus punya rumah. Masa rumahnya ke awang-awang? Harus punya rumah. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu menyucikan kita, menyatakan kesucian. Ini yang benar. Kamu ini salah. Kemudian saudara, kita juga kita nggak mungkin memiliki kesucian di hadapan Allah dengan segala tindakan dan amal perbuatan yang coba kita lakukan. Roh Kudus yang menyucikan kita, yang menguduskan. Kata menyucikan dipisahkan, atau bahasa aslinya kados, bukan kado. Nanti kadonya di ulang tahunnya Pak Opa Ferdinand, ya. Dipisahkan. Kita berbeda. Kita boleh tinggal di dunia, tapi tidak seperti dunia. Kita bisa bekerja di perusahaan yang sama, tapi kita bisa bekerja dengan cara yang berbeda. Berkatnya bisa berbeda. Gajinya boleh sama, tapi berkatnya berbeda. Itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi kita ini nggak bisa suci sendiri. Termasuk dalam beragama pun kita nggak bisa semerta-merta benar, karena agama itu usaha manusia mencari Allah. Saking dia mencari Allah di luar agamanya, dia benci Habibsyah. Yang baru-baru ini seorang mahasiswi sampai berdarah-darah, dibacok seorang laki-laki, heran juga saya perempuan sampai dilawan pakai golok. Ya kan? Itu karena keimanan, saudara. Keimanan yang membabi buta, yang pengetahuan agamanya secetek. Coba kalau dia pahami dengan benar ketuhanan mengenai pribadi Tuhan, pasti dia mampu mengasihi. Tapi karena nggak mengerti, akhirnya tindakannya mau buta. Yang benar adalah usaha Allah mencari manusia. Benar. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah yang mencari Adam dan Hawa, bukan Hawa mencari Allah. Manusia ketika jatuh dalam dosa, kelihatan kesalahannya, dia bersembunyi karena dia takut, dia malu kalau kesalahannya diketahui orang. Contohnya, hati orang yang berbuat salah, ya, misalnya baru nyolong. Saya percaya hati dunia itu nggak beres. Pasti nggak beres. Hatinya pasti tergoncang. Hanya memang berusaha menutupi, tapi tetap aja nggak bisa membohongi dirinya sendiri. Ya. Semuanya anugerah Tuhan. Semuanya usahanya Tuhan memisahkan kita dari dunia ini. Terus kemudian saudara, yang kedua, memberi kuasa. Tanda-tanda ini menyertai orang
Bahkan mereka minum racun maut, mereka tidak. Nah, jangan coba-coba nanti pulang ke rumah minum racun ya. Artinya Anda dalam penginjilan memberitakan firman Tuhan, Anda diracuni. Racuni berubah jadi vitamin. Saya pernah kali makan dengan teman, pernah bergereja kita dulu, sekarang udah pindah gereja di GBI juga. Saya itu diajak makan sebuah restoran. Ini makannya masih panas, masih berasap karena panas. Ikannya juga panas, nasinya panas, semua panas. Ya habis doa nih, mereka udah makan, saya tinggal loh, kok ikan saya batu semua ya? Benar batu, masih ada orangnya. Tapi anehnya yang lain gak ada. Tapi di makanan saya semua belatung. Sampai kita panggil yang itu yang punya restoran. Loh, kok bisa ya Pak ya? Ya akhirnya saya gak jadi makan. Tapi herannya udah dihitung juga biayanya. Ya, satu kejadian ini kisah nyata, saudara. Satu kejadian itu minum kopi. Saya kan senang minum kopi. Waktu minum kopi ini semua pada minum. Nah, begitu diseduh, harum kopinya. Begitu saya mau minum, seperti bau. Ada rasa bau. Nah ini belum sampai berapa senti angkat dari meja, saudara. Gelasnya pecah. Otomatis nggak jadi. Nah jadi saudara, mempraktekkan itu, jangan mencobai Tuhan. Ada kan ayatnya kan? Kalau kamu anak Allah, jatuhkanlah dirimu ya dari puncak gunung ini. Nanti ada malaikat ya menantang dari bawah kan, supaya jangan terjebak. Itu mencobai Tuhan. Tapi kalau Anda sedang pelayanan, Anda diracuni, racun berubah menjadi obat, menjadi vitamin. Kemudian saudara, lanjut. Kuasa yang dimaksud adalah kuasa untuk memberitakan Injil, atau kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Tadi saudara katakan di depan. Kuasa itu menekankan pada tanda-tanda, mukjizat-mukjizat sebagaimana yang dikerjakan oleh para rasul. Kalau Anda nggak memiliki kuasa dalam pelayanan, Anda akan jenuh dalam perjalanan. Anda akan gampang kecewa. Makanya jangan heran di YouTube sekarang menyebar tentang Kristen progresif, ya kan? Itu bukan orang sembarangan, saudara. Sampai dia mengatakan kalau memang Yesus itu Tuhan, harusnya bisa menggerek saya dong. Dan saya juga percaya kalau orang berbuat baik nggak mungkin masuk neraka, karena Tuhan itu tidak sejahat itu. Sekarang ini tiba-tiba jadi guru besar di YouTube sekarang. Makanya hati-hati. Kenapa orang itu? Karena satu tadi, tawar hati. Kenapa tawar hati? Karena tidak ada tanda-tanda yang menyertai, tidak ada kuasa, tidak ada sukacita dalam hidupnya. Dan ketika ada masalah, akhirnya apa? Udah saya tinggalkan pelayanan. Dan akhirnya muncullah doktrin seperti ini. Dan ini banyak yang nonton, saudara. Wah, ribuan, ratusan ribu. Dan kalau udah ratusan ribu, inti pelayanan kekristenan adalah, yang setuju katakan amin. Inti pelayanan ajaran Kristus adalah kasih. Kasih itu, saudara, tidak boleh pura-pura dan juga tidak boleh kompromi. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Cuma memang cara memainkannya kita butuh hikmat Tuhan.
Selanjutnya saudara, Roh Kudus adalah pribadi yang menyatakan kasih ke dalam hati orang. Jadi kalau Roh Kudus sudah kasih, kita pura-pura semua. Kalau ada pelayan di bank, sebenarnya beda. Kenapa? Ya nasabahnya. Tapi kalau sukacita dari Roh Kudus, ada keuntungan tidak ada keuntungan, senyumnya pasti selalu oke. Ada uang tidak ada uang, senyumnya selalu oke. Gaji cukup tidak cukup, haleluya, senyumnya tetap haleluya. Kalau sudah bangkrut tetap dalam nama Yesus tidak terjadi. Ya. Kemudian saudara, kasih itulah yang kemudian mendorong kita untuk bergumul dalam doa kepada Allah. Seperti yang ajakan Paulus kepada jemaat Roma dalam Roma 15:3 ayat 30. Kasih akan menggerakkan seseorang untuk apa? Mendoakan. Pemeliharaan Tuhan tak seorang percaya, makanya kita perlu doakan siapapun. Jadi saudara, orang-orang yang bersama-sama dengan saya tahu namanya, saya sebutkan satu persatu dalam doa. Saya doakan Pak Yesaya tetap jadi nabi yang luar biasa. Ya iya betul. Siapapun, Pak Johan sebagai apa profetik apostolik, udah profetik apostolik lagi kan? Ya. Baru ketemu orang terlempar 5 meter, push, karena pengurapan yang begitu dahsyat. Ya kan? Nah, semua kalau saling mendoakan, kita berapa hadirin? Ada 60 ya? 60 orang doakan satu orang. Kalaupun Tuhan nggak dengar doa saya, minimal doanya Pak Yesaya didengar. Minimal doanya Pak Johan. Kalau saya semua mendoakan saya ini, gak usah lama-lama, 1 menit, 2 menit aja. Kalau Tuhan nggak dengar doa dari Pak saya, minimal Ibu James yang dengar doanya. Kayak orang Korea. Penampilannya kayak orang Korea. Ya. Supaya apa? Tuhan memelihara orang percaya ini setia sampai garis. Pelayanan orang-orang lain bisa menjadi berkat. Persekutuan. Kayak Richard punya persekutuan, dah. Saya juga punya. Saya berdoa bakal gereja juga. Yang baik-baik aja. Jangan doakan orang yang apa tiba-tiba ya terlagi ya kamu akan mati, Tuhan nggak ngomong itu. Ya. Baru-baru ini ada ngomong saya, Pak. Hari mengatakan saya, Pak, katanya saya akan celaka, itu akan durhaka begini-begini. Siapa yang ngomong? Emang dia Tuhan? Enak aja. Orang Kristen selalu mengatakan hal yang positif. Kemudian sekarang Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Saya undang WLC maju ke depan. Musik